Di Indonesia semula pengadilan agama itu hanya menangani soal-soal NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk, itu NTCR ya. Tapi kemudian menurut atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 bahwa kewenangan absolut ya, karena ada kewenangan relatif, ada kewenangan absolut. Pengadilan agama itu bukan saja NTCR, juga ditambah waris, wasiat, hibah, ya, zakat. Belakangan kewenangan pengadilan agama juga lebih luas lagi, yaitu sengketa ekonomi syariah itu juga diselesaikan di pengadilan agama, sehingga hakim-hakim agama itu harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ekonomi syariah ya, rata-rata mereka bergelar magister ekonomi syariah ya. At-talaqu marratani fa imsakun bi ma'ruf au tasrihun bi ihsan. Talak yang boleh untuk dilakukan rujuk kembali itu 2 kali. Talak, rujuk, kemudian talak lagi, rujuk lagi, talak lagi ya sudah. Nggak bisa karena sudah 3 kali. Kalau sudah begitu itu yang harus namanya talak bain kubro, di mana seorang perempuan harus menikah secara normal dengan laki-laki yang selain suaminya tadi. Kalau laki-laki yang menikahinya itu mentalaknya, maka mantan Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, marilah kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis ahkam sebagaimana terdapat di dalam kitab Bulughul Maram. Kita masih tentang kitabut thalaq atau hadis-hadis Nabi yang membahas tentang talak. Hadirin, sebagaimana pernah kita sampaikan bahwa pembahasan-pembahasan dalam hadis ini bisa saja kemudian berbeda dengan hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia ya. Dalam hal ini adalah yang diberlakukan di pengadilan agama. Disebut pengadilan agama karena memang pengadilan yang didasarkan atau dibangun di atas fondasi agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Walaupun namanya pengadilan agama, bukan berarti semua agama masuk di situ. Makna agama ini tertentu, yakni agama Islam. Kenapa ada pengadilan agama Islam? Itu sudah ada sejak zaman sebelum Belanda datang di Nusantara. Jadi raja-raja Islam itu memiliki satu mahkamah namanya Mahkamah Syar'iyah atau pengadilan syariat ya. Nah, itu panjang perjalanannya sehingga lama-lama disebut sebagai pengadilan serambi. Kenapa? Karena untuk orang yang berperkara ditangani di serambi masjid.
Tapi ya itu melulu di dalam masalah-masalah akhwal syakhsiyah atau hukum keperdataan Islam. Di Indonesia semula pengadilan agama itu hanya menangani soal-soal NTCR, nikah, talak, cerai, rujuk, itu NTCR ya. Tapi kemudian menurut atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 bahwa kewenangan absolut ya, karena ada kewenangan relatif, ada kewenangan absolut. Pengadilan agama itu bukan saja NTCR, juga ditambah waris, wasiat, hibah, ya, zakat. Belakangan kewenangan pengadilan agama juga lebih luas lagi, yaitu sengketa ekonomi syariah itu juga diselesaikan di pengadilan agama. Sehingga hakim-hakim agama itu harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang ekonomi syariah ya, rata-rata mereka bergelar magister ekonomi syariah ya. Nah, masalah perceraian, walaupun orang mencerai ibaratnya istrinya 100 kali ya, kalau tidak diucapkan di depan sidang pengadilan ya dianggap tidak ada apa-apa. Kalau orang datang, Pak, saya sudah ceraikan istri saya. Loh, kalau sudah ceraikan untuk apa ke pengadilan agama? Karena pengadilan agama hanya menangani orang yang akan memproses cerai. Tahapan awal didamaikan kan, karena selama bisa dinamaikan untuk apa diceraikan, kalau tidak bisa lah baru dilakukan proses ya. Seperti yang tadi yang sebelumnya kita sampaikan, ada cerai talak kalau inisiatifnya dari pihak suami, ada cerai gugat kalau inisiatifnya dari pihak istri atau perempuan. Nah, kemudian ada istilahnya karena kita membahas talak, ada apa di antara talak itu ada namanya talak bain ya. Talak bain itu adalah talak yang sudah diucapkan 3 kali ya. Kan ketika itu kita bicara tentang 3 macam pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Ada nikah mut'ah, ada nikah sighar, ada nikah muhalil. Ini nikah muhalil ini kaitannya dengan talak 3. Karena dalam Islam at-talaqu marratani fa imsakun bi ma'ruf au tasrihun bi ihsan. Talak yang boleh untuk dilakukan rujuk kembali itu 2 kali. Talak, rujuk, kemudian talak lagi, rujuk lagi, talak lagi ya sudah. Nggak bisa karena sudah 3 kali. Kalau sudah begitu itu yang harus namanya talak bain kubro, di mana seorang perempuan harus menikah secara normal dengan laki-laki yang selain suaminya tadi. Kalau laki-laki yang menikahinya itu mentalaknya, maka mantan suaminya baru boleh menikahinya. Ya walaupun secara itu kan secara teoritis ya, secara praktis kok sawane koyo gak ono wong wedok liya. Wong lagian ya belum tentu yang apa namanya yang perempuan itu mau. Itu ada viral wisuda di UIN Makassar ya, rektornya sebelum menyampaikan pidato baca WA ya. Saya di WA oleh mahasiswa saya, dibaca, Pak Rektor, sebentar lagi saya kan sudah tidak ada di kampus ini, saya mohon pesan ya yang cespleng gitu. Dan yang kedua, saya dengar Pak Rektor ini punya anak gadis cantik. Gimana Pak caranya bisa dapat istri anaknya Pak Rektor? Ketawa semua. Dipanggil sama rektornya, sini. Pesan saya,
kalau kamu sudah di wisuda ini harus memiliki jiwa kerja keras supaya hidupmu sukses. Tapi pertanyaanmu yang kedua, kamu harus lulus dari perguruan tinggi luar negeri gitu. Ketiga, ya saya tanyakan kepada anak saya dulu apa mau atau tidak dengan dirimu. Baik yang mahasiswa sekarang itu bedik-bedik ya, gitu. Rektornya digoda gitu. Baik, wa an Mahmud ibni Labidin qala akhyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ukhbiro ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin. Rasulullah pernah dikasih tahu atau mendapatkan informasi, diberi informasi tentang seorang laki-laki talaqa imra'atahu thalathat liqatin jami'an, yang mencerai atau mentalak istrinya 3 talak dengan sekali ucapan ya. Misalnya kamu saya talak 3, bahkan sekali ucapan. Faqama, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bangkit ghadbana, dalam keadaan marah ya. Dan Rasulullah tidak marah kecuali untuk urusan-urusan yang dianggap serius dan berdampak luas. Thumma qala, kemudian ia berkata, beliau bersabda, ayul abu bi kitabillahi ta'ala, apakah kitabullah dibikin main-main ya. Wa ana baina adhurikum, sementara aku masih di tengah-tengah kalian ya. Hatta qama rajulun, sampai ada orang berdiri karena melihat murkanya Rasulullah. Faqala, kemudian ia berkata menawarkan diri, ya Rasulullahi ala aqtuluhu, ya Rasulullah apakah orang itu harus saya bunuh? Kok sampai menjadikan jenengan murka ya. Rawahun Nasa'i wa ruwatuhu muwaththaqun. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, di mana para periwayatnya adalah periwayat yang thiqah atau dapat dipercaya. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini, bahwa talak 3 yang diucapkan dengan sekali ucapan itu tetap dianggap sebagai talak 1 ya. Bukan karena talak 3 kamu saya talak 3 terus kemudian berlaku talak 3 di mana seseorang tidak boleh rujuk kepada istrinya tadi. Itu nanti disebut sebagai talak bid'ah. Yang kedua, bahwa tidak saja dalam masalah talak, juga di dalam masalah-masalah yang lainnya orang tidak boleh bermain-main dengan ayat-ayat yang terdapat di dalam kitabullah atau hukum-hukum yang terdapat di dalam kitabullah. Ya memang pada zaman ya yang sedemikian akhir ini semakin banyak orang yang berani bermain-main dengan kitabullah. Beberapa waktu yang lalu ya, waktu itu saya masih sering baca koran ya, mungkin 10 tahun yang lalu. Kan ya saya kira 10 tahun terakhir ini kita sudah tidak pernah baca koran, karena semua artikel kita baca di koran online kan. Dalam ya tetap membaca koran sih, tapi bukan koran yang offline, koran yang online. Saat itu ada kampanye besar-besaran dari salah satu subbadan ya yang ada di PBB, subbadan kemanusiaan, yang itu adalah kampanye besar-besaran yang dibiayai oleh PBB untuk menghormati orang-orang yang memiliki pilihan LGBT ya. Jadi kalau ada orang LGBT, pirsa kan LGBT itu jangan dicaci maki, jangan dikritik, mereka berhak dengan pilihannya itu. Sebagaimana orang berhak menjadi laki-laki, berhak menjadi perempuan, orang juga berhak menjadi banci yaitu LGBT.
maunya macam-macam kampanyenya, termasuk minta KTP itu nanti kan KTP jenis kelamin kan ada di KTP, nanti tidak ditulis laki-laki, tidak ditulis perempuan, tapi ditulis ya setengah laki-laki setengah perempuan. Nah, yang kemudian membuat kita miris ya, prihatin ya, sangat-sangat prihatin. Kemudian ada artikel, karena artikel itu ditulis di Jawa Pos oleh seorang yang ahli tentang agama, ya dibiayai oleh lembaga yang tadi saya katakan di sub bagian di PBB itu. Panjang lebar artikelnya saya baca. Di antara artikel itu menyebutkan bahwa diazabnya kaumnya Nabi Lut alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena perilaku seksual yang menyimpang itu, tetapi karena mereka tidak mau mengikuti ajaran agama yang disampaikan oleh Nabi Lut. Loh, padahal ayatnya jelas ya, bahwa itu adalah satu perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Itu ayatnya jelas. Kok kemudian punya pendapat seperti itu, kan jelas ya, sebuah pendapat yang sifatnya main-main dengan ayat Allah hanya karena mengejar bayaran mengejar uang tadi itu ya. Baik, jadi pesan yang ada di dalam hadis ini seperti itu, bahwa orang tidak boleh bermain-main dengan hukum yang ada di dalam kitab. Nanti ada keterangannya di dalam hadis yang berikutnya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala talaqa Abu Rukanata Umma Rukanah faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raji' imra'atak faqala inni talaqtuha thalathan qala qad alimtu raji'ha rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, talaqa Abu Rukanah, orang yang namanya Abu Rukanah mentalak atau menceraikan istrinya Umma Rukanah yang bernama Ummu Rukanah. Ya tentu saja kan ya, kan Pak Mudin punya istri namanya Bu Mudin semacam itu. Talaqa Abu Rukanah ta Umma Rukanah, bahwa Abu Rukanah mentalak istrinya yang bernama Ummu Rukanah. Waqala lahu, kemudian berkatalah kepadanya sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raji imra'ataka, rujuklah kamu kepada istrimu. Faqala, kemudian ia, yakni Abu Rukanah mengatakan, inni talaqtuha thalathan, ya Rasulullah, saya sudah mentalaknya 3 kali, tapi 1 kali ucapan ya. Kan kalau talak 3 kali tidak boleh rujuk. Qala, Nabi mengatakan, qad alimtu, aku sudah tahu. Raji'ha, tetapi kamu rujuklah kepadanya. Sehingga talak 3 tapi diucapkan dalam 1 ucapan tadi tidak berkonsekuensi talak bain, itu talak biasa, di mana seseorang memiliki kesempatan ya untuk rujuk kepada istri yang telah ditalaknya 1 kali tadi, dan itu kan sampai 2 kali rujuk itu. Kalau sudah yang ketiga kali itu yang kemudian berlaku hukum tertentu tadi ya, tidak boleh kembali kepada istrinya kecuali dengan syarat tertentu. At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Wa fi lafdhin li Ahmada, di dalam lafaz atau redaksi yang terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad, talaqa Abu Rukanah tamra'atahu fi majlisin wahidin thalatha, bahwa Abu Rukanah
menceraikan istrinya dalam satu tempat dengan 3 kali talak, ya. Bisa saja kamu saya talak 3 atau kamu saya talak, kamu saya talak, kamu saya talak, kan berarti 3 kali. Misalnya begitu ya. Lalu ia fahazina alaiha, kemudian ia sedih atau kasihan pada istrinya, ya. Faqala, kemudian bersabdalah lahu padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha, maka sesungguhnya ia, yakni talaqun salasatun fi majlisin wahidin, fa innaha wahidatan, bahwa yang terjadi itu adalah talak 1, ya. Wa fi sanadiha, dan di dalam sanadnya Ibnu Ishaq ada orang namanya Ibnu Ishaq, wa fihi maqalun, dan padanya ada perbincangan, artinya tidak diakui sikoh sepenuhnya. Waqad rawa, dan sungguh telah meriwayatkan sapa Abu Dawud min wajhin akhar, dari sisi yang lainnya, ahsana minhu, ya, dengan jalur periwayatan yang lebih baik daripadanya. Bunyinya anna Rukanata, sesungguhnya Rukana talaqa imra'atahu, ia mentalak istrinya Suhaimata, yang bernama Suhaimah. Albattata, dengan talak putus, ya, atau talak 3, namanya talak albatta, talak putus, karena tidak bisa dirujuk lagi. Faqala, kemudian ia mengatakan wallahi, demi Allah, ya, ketika ia kasihan kepada istrinya, ma aradtu biha, tidaklah aku maksudkan dengannya illa wahidatan, kecuali talak yang 1. Faraddaha ilaihin nabiyyu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembalikan istrinya ilaihi, kepadanya, ya, artinya tidak diakui sebagai talak 3. Memang di antara para ulama mengatakan bahwa bagaimana kalau yang ada di dalam niatnya itu tolak 3 juga, apakah jatuh talak 3? Gitu. Ya, ada yang beberapa ulama yang berpendapat ya tergantung niatnya. Walaupun di dalam satu majelis kalau niatnya itu adalah 3, maka jatuh talak 3 juga. Dalam penjelasan para ulama, misalnya yang disampaikan oleh Al-Bassam di dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, jika seorang suami mentalak istrinya dengan 3 talak dalam masa suci, baik satu kata ataupun beberapa kata, kalau satu kata kamu ditalak, kamu ditalak, kamu ditalak, kamu ditalak, ya. Atau kamu ditalak kemudian berkata lagi, kamu ditalak kemudian berkata lagi, kamu ditalak. Menurut para ulama baik salaf maupun kholaf, terdapat 3 pendapat dalam hal ini, ya. Baik wanita yang ditalak itu sudah dikumpuli ataupun belum, ya. Pertama, bahwa hal itu merupakan talak yang dibolehkan dan mengikat. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, dan salah satu riwayat yang lama, ya, fikih mazhab begitu. Kedua, bahwa hal itu merupakan talak yang diharamkan dan mengikat. Ini adalah pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad yang dipilih oleh kebanyakan sahabatnya,
Pendapat ini juga dinukil dari kebanyakan ulama salaf dan khalaf dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Ketiga, bahwa ia merupakan talak yang diharamkan dan hanya berlaku satu kali talak saja ya. Artinya praktek itu adalah praktek yang dilarang dalam agama, tapi kalaupun itu diucapkan maka berlaku satu kali talak saja. Ini pendapat yang dinukil dari sekelompok ulama salaf dan khalaf dari kalangan sahabat. Pendapat ini juga diambil kebanyakan ulama dari kalangan tabi'in dan generasi setelah mereka. Juga merupakan pendapat sebagian sahabat Abu Hanifah, Malik, Ahmad. Dari pendapat-pendapat itu kemudian diambil satu tarjih ya. Pendapat ketiga inilah yang didukung oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena di dalam kitabullah atau Al-Quran dan di dalam As-Sunnah tidak terdapat hal yang mengharuskan berlakunya talak tiga bagi orang yang menjatuhkannya sekaligus, baik dalam satu kata ataupun beberapa kata, tanpa diiringi dengan rujuk ataupun akad ya. Bahkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah kehurasan itu hanya berlaku bagi suami yang menalak hal yang dibolehkan Allah dan Rasulnya ya, dan seterusnya ya. Saya kira kita bisa mengerti penjelasan-penjelasan tadi. Baik, pada intinya seperti itu, bahwa talak tiga yang disampaikan di dalam satu majelis, apakah dengan satu kata atau dalam beberapa kata, itu sebagaimana pendapat yang rojih ya, adalah talak yang diakui sebagai talak satu. Tapi ya tadi, hal yang semacam ini ada dalam wacana, ada dalam teori, tapi ya tidak terjadi di lapangan. Kenapa? Karena di lapangan itu sudah diproses di pengadilan agama, itu kan tidak boleh terjadi. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, an-nikahu wa talaqu wa raj'atu, rawahul arba'a illa Nasa'i wa sahhahul Hakim wa fi riwayatin Ibni Adi min wajhin akhar dha'if, at-talaqu wal itaku wan nikahu. Wal Haris bin Abi Usama min hadis Ubadah bin Samit rafa'ahu, la yajuzu al-la'ibu fi thalathin, at-talaqu wan nikahu wal itaku, faman qalahunna faqad wajabna wa sanaduhu dhaif. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala bahwasanya bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, ada tiga hal, jidduhunna, bersungguh-sungguh dalam tiga hal tadi, jiddun ya, sungguh terjadi ya. Wa hazluhunna, dan bermain-main di dalam tiga hal tadi, jiddun, juga sungguh terjadi. Tiga hal itu adalah an-nikah, pernikahan ya, wa talaqu, talak, wa raja'atu, dan rujuk ya. Tapi yang memahami hadis ini jangan kemudian dengan pemahaman yang sederhana ya. Sekiranya begitu, sinetron tentang perkawinan lah jadi suami istri semuanya. Itu kan main-main sinetron itu ya. Sinetron main-main dong. Itu memang namanya saja sinetron. Lupa kalau gitu, dalam akad nikah, dalam sinetron terus berkonsekuensi suami istri, ya tidak, namanya sinetron.
Jadi maksudnya gini, wong pernikahan kan ada prosesnya ya. Pernikahan itu ada prosesnya. Walaupun orang itu sebenarnya tidak niat nikah ya, tapi kemudian proses berjalan terus, ya akhirnya ya jadi pernikahan juga. Wong naibnya juga dipanggil dan seterusnya ya. Makanya saya pernah mendapatkan keterangan dari Ustadz Mu'ammal Hamidi, dan beliau tulis dalam bukunya tentang tafsir ayat ahkam, talak itu perkara besar seperti besarnya pernikahan, karena pernikahan itu adalah mitsaqon ghalidha, perjanjian yang kokoh, buhul yang rapat, bundelan yang rapat. Sementara at-tolak itu adalah mengurai buhul yang telah terikat rapat itu. Kalau pernikahan itu adalah perkara besar, maka talak itu juga berkala besar. Kalau pernikahan itu harus ada saksi-saksinya dan harus serius, maka talak juga harus ada saksi-saksinya dan serius. Jangankan talak ya, perkara yang sedemikian dahsyatnya, wong utang piutang saja menurut Al-Quran wajib mendatangkan saksi. Nah seperti itu ya, termasuk kemudian pernikahan, perceraian harus dicatat, itu kan juga kiasnya ke sana. Wong utang piutang saja itu menurut Al-Quran harus dicatat kok, apalagi urusan yang lebih besar dari itu ya, berlakulah qiyas aulawi. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Hei orang-orang beriman, kalau kalian utang piutang ya, dengan batas waktu tertentu, maka catatlah, maka tulislah ya. Ya tentu pada zaman Nabi belum ada lembaga yang mencatat pernikahan dan mencatat perceraian, tapi ya setidaknya itu adalah dasar dari kemudian diadakannya tertib administrasi terkait perkawinan dan perceraiannya. Lah coba seandainya tidak ada pencatatan, wong iku statusnya apa, sudah dicerai apa masih suami istri? Yo wong kalau sing nyatet ya kan jadi kacau, tidak ada data. Bukan terus guyon, oh gregetan tak rabi kon, terus mau jadi suami istri gitu ya? Ya tidak. Ya maksudnya tadi ya, bahwa orang tidak boleh bermain-main dengan pernikahan. Kalau memang proses berjalan, mau serius mau tidak serius, ya akhirnya pernikahan juga. Demikian pula terkait talak dan terkait rujuk. Ya memang hadisnya diperbincangkan, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Hadis tentang salasun jituhuna jitun tadi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal au takallam ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni apa-apa yang tersirat dalam hati umatku selama mereka tidak melakukan atau tidak mengucapkannya ya.
muttafaqun alaih ya. Artinya sesuatu perbuatan baik buruk, baik yang baik ataupun yang buruk ya, apabila masih di dalam hati belum memiliki konsekuensi hukum. Nah, kenapa ditaruh di sini? Ini kaitannya dengan talak atau cerai tadi. Misalnya seorang suami entah gregetan, entah mangkel, kemudian dalam hatinya, wah, tak cerai kon. Tapi dalam hati ya, belum terlontar di mulutnya, apalagi kemudian ia melangkah lebih lanjut dan seterusnya, maka yang demikian ini sama sekali tidak memiliki konsekuensi hukum. Ya, kalau dalam hukum positif ya, ya hukum maksudnya hukum sekuler lah gitu ya. Sebenarnya pikiran atau gagasan tentang apapun itu tidak bisa dipidana. Jangan punya pikiran, punya gagasan, enaknya Indonesia ini bagaimana ya, misalnya sudah usah kita ini terlalu mensakralkan kata-kata negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa tidak yamono yami ini hampir 100 tahun ya gak makmur negara. Bagaimana kalau kita bikin saja sebagai negara federal? Buktinya Amerika itu federal ya makmur, Rusia itu federal ya makmur, misalnya begitu, tidak apa-apa kalau itu sifatnya gagasan. Tapi kalau hate speech itu ada kena undang-undang IT, menghina orang, mencaci maki orang di media massa, yang dihina, yang dicaci tidak terima, diperkarakan, nah itu bisa jadi tindak kriminal. Tapi dalam hal ini hadis yang mengatakan innallaha tajawaza an ummati, bahwa Allah memaafkan umatku ma pada apa-apa yang haddatsat bihi anfusaha, yang hanya tersirat di dalam hatinya, malam ta'mal au takalam, selama tidak muncul dalam bentuk perbuatan atau muncul dalam bentuk kata-kata, sama sekali tidak memiliki konsekuensi hukum ya, termasuk di dalam masalah nikah, talak dan rujuk tadi. Ya, termasuk hadis ini wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala wada'a an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih, rawahu Ibnu Majah wal Hakim wa qala Abu Hatim la yasbutu ya. Tapi intinya sama ya, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala wada'a an ummati, mengampuni dari umatku al khata'a, sesuatu yang sifatnya keliru ya. Jenengan pakai sandalnya orang karena bentuknya warnanya mirip-mirip sandal jenengan, tidak berdosa karena keliru gitu. Wan nisyana, lupa, namanya saja lupa ya. Wa mastukrihu alaihi, dan apa-apa yang mereka dipaksa melakukannya ya, secara ekstrim. Misalnya orang dipaksa untuk mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran ya,
kalau tidak diucapkan didor misalnya begitu, ya terpaksa diucapkan asal ada penolakan dalam hatinya. Baik ya, saya kira untuk sementara cukup dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.